Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 171. Melihat penampilan orang ini, Xuan Yuanhan, Situ Wende dan lain-lain juga bersemangat. Lalu mereka melihat Lin Ming dengan mata yang sama seperti orang mati, dan mereka bertemu. Raja pembunuh, Anda berada di sini pada akhirnya. Anda di sini dalam waktu. Go dan membunuhnya. Berbicara tentang ini, Situ Wende memandang Lin Ming dengan kebencian yang mendalam di matanya. Memang, jika mata bisa membunuh orang, ia telah membunuh Lin Ming ribuan kali. Ditinggalkannya Lin Ming dari Meridian In Situ Hao adalah sama saja dengan menghancurkan semua harapan keluarga In Situ-nya. Tentu, ia membenci Lin Ming sangat banyak. Selama dia bisa membunuh Lin Ming, dia bersedia membayar harga apapun. Jadi dia mengatakan, Raja Pembunuh, selama Anda bisa membunuh Lin Ming, saya akan memuaskan Anda untuk pertama kalinya untuk setiap permintaan Anda diajukan. Xuan Yuanhan juga mengangguk sampingnya, ya, selama Raja Pembunuh dapat membunuh Lin Ming, keluarga Xuan Yuan saya bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Raja Pembunuh. Petik 1. Orang melirik Lin Ming, Raja Hantu, ribu rubah berwajah, dan mayat-mayat di tanah. Lalu ia memandang Xuan Yuanhan dan In Situ Wende. Dengan suara serak, ia berkata, tidak ada itu kepada saya untuk membunuh mereka, dan permintaan saya sangat sederhana. Setelah jeda, mata orang itu menjadi dingin, menatap Xuan Yuanhan. Ketika ia datang ke dalam kontak dengan mata orang ini, Xuan Yuanhan menggigil tanpa sadar, tapi wajahnya lebih bahagia. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini lebih kuat, bahkan sebelum Lin Ming tidak memberinya perasaan seperti itu. Lei Huan dan Stuart juga merasa, dan mereka merasa itu sangat jelas. Momentum orang ini jauh lebih kuat daripada Lin Ming. Melihat tiga orang melihat diri mereka dengan ketakutan dan harapan, wajah pria itu menunjukkan jejak kepuasan, dan kemudian berkata, permintaan saya sangat sederhana, Anda memberi saya setengah dari obat surgawi. Selain itu, setelah saya membunuh Lin Ming, bagian lain dari obat surgawi dan Jiulong Jarum juga akan menjadi milik saya. Lei Huan, In Situ Wende dan Xuan Yuanhan hanya sedikit tertegun, sehingga mereka cepat mengangguk dan setuju. Memang, jika pria tidak muncul, mereka pasti akan memberikan Lin Ming setengah dari obat surgawi. Jika mereka tidak, Lin Ming tidak akan ragu untuk membunuh mereka dan merampok mereka. Jika memungkinkan, mereka lebih suka menghancurkannya daripada jatuh ke tangan Lin Ming. Nah, karena Anda telah setuju, aku bisa membunuhnya sekarang. Orang memandang Lin Ming dengan tampilan pembunuh di matanya, membunuhnya hanya sebuah hal yang mudah bagi saya hanya perlu beberapa detik. Petik 1. Pada saat ini, Raja Hantu tiba-tiba bertanya, apakah Anda Raja Pembunuh? Ya, aku Raja terkenal pembunuh di dunia pembunuh. Tidak ada tugas saya tidak dapat menyelesaikan. Tidak ada orang yang saya tidak bisa membunuh. Petik 1. Pria itu sangat bangga mengatakan, penampilan ini adalah Raja Hantu dan 1000 wajah Fox mengatakan, tidak bisa menahan tawa. Sehat. Wajah pria itu tiba-tiba tenggelam, dan niat pembunuhan di matanya menjadi lebih intens. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dua dengan menggerakkan jari-jari saya. Lancang. Petik 1. Situ Wende juga berteriak pada Raja Hantu dan 1000 rubah berwajah, dan kemudian berkata, Anda juga pembunuh. Sekarang ketika Anda melihat Raja Pembunuh, bahkan jika Anda tidak berlutut dan kowtow, Anda berani untuk mengambil seperti sikap. Petik 1. Kalian berdua tidak bisa lepas juga. Xuan Yuanhan juga mengatakan, setelah Raja Pembunuh membunuh Lin Ming, itu akan menjadi giliran Anda. Setelah mendengar ini, Raja Hantu dan ribuan rubah berwajah secara alami tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya,
Mereka tertawa dan hampir meneteskan air mata. Kemudian, wajah hantu raja tenggelam sedikit, dan berkata kepada orang itu, "Jika Anda benar-benar raja pembunuh, saya akan berlutut dan kowtow, tapi sayangnya, Anda hanya palsu." Setelah mendengar ini, pria itu bertumpu pada hatinya sejenak, tetapi berkata dengan tenang, Saya tidak berpikir Anda berharap saya tampil. Anda benar-benar takut dengan saya dan mulai mengatakan hal-hal bodoh." Petik 1. Lei Huan juga berkata, "Raja pembunuh, aku mengundangnya secara pribadi. Bagaimana dia bisa menjadi palsu?" Petik 1. Pada saat ini, mata Stuart penuh dengan pembunuhan dan berkata, "Raja pembunuh, kami tidak terlalu banyak bicara dengan mereka, bunuh saja, mereka akan tahu jika Anda palsu." Petik 1. Ya, segera bunuh dia. Suan Yuanhan juga penuh dengan pembunuhan, menatap Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tersenyum pada pria itu, menunjukkan tampilan yang menarik dan bertanya, "Apakah Anda 1000 tangan?" Ribuan tangan. Lei Huan, Seseto Wende dan Suan Yuan Hamilton tertegun. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Lin Ming tiba-tiba mengatakan kata-kata aneh itu. Tetapi Raja Hantu dan Ribu Face Fox mendengarkan, dan wajah mereka segera menunjukkan warna yang tiba-tiba. Raja Hantu, khususnya, memiliki rasa perang. Ya, baik Hantu Raja dan Ribuan Face Fox telah mendengar nama Ribuan Tangan. Ribuan Tangan juga pembunuh. Dalam daftar pembunuh internasional, mereka peringkat keempat, satu di depan Raja Hantu kelima. Setelah mendengar ini, pria itu segera memicu badai di hatinya. Ya, ini memang nama kodenya sebagai pembunuh, tetapi para pembunuh di jalan umumnya mendengar nama Ribuan Tangan, dan mereka tidak akan pernah bisa memanggil nama kode pihak lain ketika mereka melihat orang sungguhan. Siapa dia? Hanya sedikit mengerutkan kening, 1000 tangan akan berada di jantung kekhawatiran ekstrim untuk menekan turun, tetapi pikiran tidak dapat membantu tetapi muncul dengan masalah ini. Dia terlalu bingung karena tidak mungkin bagi siapapun untuk memanggil nama kodenya ketika dia melihatnya. Pada saat ini, Raja Hantu berkata, "Ribuan Tangan, pernahkah kamu mendengar tentang?" Raja Hantu, 1000 tangan. Tiba-tiba seorang Zeng, di wajah segera menunjukkan warna-warni, ke Jin Ming menghina Ham Dingin mengatakan, "Awalnya Anda adalah Raja Hantu, peringkat daftar pembunuh internasional, King Ghost King." Petik 1. Raja Hantu menggelengkan kepalanya, "Kamu salah. Aku adalah Raja Ghost Killer kelima dalam daftar pembunuh internasional." Petik 1. Setelah jeda, Raja Hantu tampak bangga, "Dan dia adalah bosku." Petik 1. Apa? Qianshu tiba-tiba menunjukkan kejutan ekstrim, dan kemudian dia tidak bisa menahan tertawa dan bersenandung, "Raja Hantu, Raja Hantu, Anda juga pembunuh di daftar pembunuh internasional. Anda juga terkenal. Anda tidak dapat mengenali seorang anak laki-laki siapa yang tidak tumbuh dewasa. Sebagai bos, saya pikir Anda benar-benar kehilangan muka pembunuhnya." Petik 1. Setelah jeda, mata Qianshu penuh dengan pembunuhan. Dia bersenandung dengan Lin Ming dengan dingin, "Karena kamu bukan Raja Hantu, lebih mudah bagiku untuk membunuhmu dan mati." Petik 1. Minuman keras keluar, 1000 tangan telapak tangan, menuju serangan dada Lin Ming di masa lalu, pengebirian seperti guntur seperti listrik. Bab 172. Akhirnya, ia melihat 1000 tangan Lin Ming, dan wajah Situ Wende, Suan Yuanhan dan Lei Huan tiba-tiba menunjukkan ekspresi sukacita yang besar. Mereka tampaknya telah melihat gambar dari Lin Ming yang dibunuh oleh tamparan. Memang, dalam pandangan mereka, 1000 tangan saat ini adalah Raja Pembunuh. Siapa Raja Pembunuh? Tidak ada tugas yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada orang yang tidak dapat dibunuh. Mereka juga merasa bahwa momentum 1000 tangan benar-benar kuat dari Lin Ming. Bukan kebetulan bahwa Lin Ming meninggal di telapak 1000 tangan. Namun, saat berikutnya, 3 orang melihat menganga, leher juga memanjang, seperti bebek dicekik leher, melihat pemandangan seperti itu. Itu benar.
Tangan Lin Ming berbaring dengan mudah, dan ia menggenggam kepalan 1000 tangan. Ini, 1000 tangan juga penuh kepanikan. Penonton mungkin tidak mengerti, tapi dia tahu dengan sangat jelas bahwa setelah dia memukul keluar, akan ada bergerak terus-menerus, seperti 1000 tangan menyerang pada saat yang sama, sampai ia membunuh pihak lain. Itu sebabnya dia nama kode 1000 tangan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lin Ming memblokir semua serangan dengan tangan yang sederhana, dan kemudian meraih tinjunya langsung, dan sisi lain adalah cepat klik pada dirinya, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Situasi seperti ini membuat dia merasa terkejut, karena bahkan pembunuh nomor 1 dalam daftar pembunuh internasional tidak dapat meringkusnya dengan mudah, apalagi penggunaan metode yang sangat aneh acupoin penyadapan untuk membuat dia tidak bisa bergerak. Melihat wajahnya penuh kengerian dan melihat sendiri, kata Lin Ming sambil tersenyum, kau bilang kau hanya perlu beberapa detik untuk membunuh saya. Mengapa Anda tidak melakukannya sekarang? Kau, setelah mendengar ini, 1000 tangan yang sangat terkejut, dan bahkan ada ledakan kemarahan dalam hatinya. Memang, ia dengan mudah ditundukkan oleh seorang anak yang tidak tumbuh. Jika itu menyebar, ia tidak akan harus mencampur di dunia pembunuh. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Qianshu memikirkan sesuatu. Matanya menoleh sedikit, dan matanya jatuh pada seorang raja hantu yang tampak seperti menonton drama di dekatnya. Kemudian ia berangkat badai di hatinya, raja hantu, pembunuh kelima dalam daftar. Pembunuh internasional, tidak harus cukup bodoh untuk mengenali anak laki-laki dan menjadi bos, dan anak ini ditundukkan saya begitu mudah. Apakah Anda, kau, itulah satu-satunya kemungkinan. Mata Qianshou tiba-tiba melebar dan hampir menonjol, dan dahinya segera memancarkan lapisan keringat. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, itu masih tak terkendali dan gemetar. Papa, melihat 1000 tangan mengenali dirinya sendiri, Lin Ming mengulurkan tangan dan menunjuk pada 1000 tangan. Dengan puff sebuah, Qianshu langsung merasa bahwa ia lembut seperti adonan dan duduk di tanah. Dia merasa bahwa dia gila. Dia berani untuk membunuh Raja Pembunuh. Itulah Raja Pembunuh, Raja Dunia Pembunuh seluruh. Duduk di tanah, untuk sesaat, matanya dipenuhi dengan warna rumit. Dia menatap Lin Ming dengan penyesalan, ketakutan, kekaguman, dan sebagainya. Kenapa? Kau tidak ingin membunuh saya sekarang? Lin Ming meminta dengan hook sedikit di sudut mulutnya. Tiba-tiba jeritan, 1000 tangan ke Lin Ming berlutut up, mulut berulang kali mengatakan, tidak berani, bahkan jika memberi saya keberanian 10, saya tidak berani untuk membunuh Raja Pembunuh. Apa? Kata-kata itu keluar dari 1000 tangan. Situ Wende dan Xuan Yuan tercengang. Mata mereka lebar dan hampir menonjol, dan wajah mereka penuh percaya, mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka telah terkena petir. Untuk sesaat, hanya ada 3 kata dalam pikiran saya. Mustahil. Bahkan jika akhir dunia datang, mereka tidak percaya bahwa Lin Ming adalah Raja Pembunuh. Raja Pembunuh mereka telah mencari untuk menangani Lin Ming. Lei Huan tidak percaya kata-kata Qianshu untuk pertama kalinya. Anda tahu, Raja Pembunuh adalah satu-satunya harapan bahwa ia bisa membunuh Lin Ming. Sekarang saya tiba-tiba tahu bahwa Lin Ming adalah Raja Pembunuh. Bagaimana bisa ada seperti masalah besar di dunia? Raja Pembunuh, kau gila. Terlepas dari apa yang terjadi, Lei Huan datang ke Qianshu dengan sepak terjang dan meraung di Qianshu. Sehat. Sebuah gumpalan cahaya dingin berkelebat di mata Qianshu, yang sudah membunuh Lei Huan. Itu benar. Jika bukan karena Lei Huan, dia tidak akan datang untuk membunuh Raja Pembunuh, sehingga menyinggung Raja Pembunuh. Ada aturan default untuk semua pembunuh di dunia pembunuh, yaitu, siapapun yang menyinggung Raja Pembunuh tidak bisa terus hidup dalam dunia pembunuh. Tampaknya ia tidak merasa niat membunuh di mata 1000 tangan. Lei Huan terus mengatakan dingin ke 1000 tangan, kau tidak membunuh Lin Ming, adalah Raja Anda pembunuh hanya nama yang sia-sia. Petik 1 tanda tanya. Bajingan,
adalah raja pembunuh juga sesuatu yang dapat Anda mempertanyakan. Dengan ham dingin, 1000 tangan bangkit, menatap Lei Huan dengan wajah yang sangat suram, dan mengatakan, Lei Huan, kalau bukan untuk Anda, saya tidak akan datang untuk membunuh raja pembunuh, dan saya tidak akan menyinggung raja pembunuh. Pergi untuk mati bagi saya. Sekali lagi, dengan ham dingin, 1000 tangan tiba-tiba ditembak. Di mata heran dan luar biasa Lei Huan ini, itu adalah kelapa yang dada hit Lei Huan langsung. Tubuh Lei Huan terbang terbalik, dan kemudian terdengar dan mendarat berat. Lei Huan. Petik 1. Suan Yuanhan dan In Situ Wende tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka pergi untuk menguji napas mereka. Kemudian mereka mengambil kembali tangan mereka seperti sengatan listrik. Lei Huan tidak bernapas. Mati, Lei Huan sudah mati. Lei Chuan, kepala keluarga Lei, dibunuh oleh pembunuh. Ia diundang untuk membunuh Lin Ming. Untuk sesaat, Situ Wende dan Suan Yuanhan yang pahit. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa melihat bahwa Lin Ming benar-benar raja pembunuh dari serangan sengit dari 1000 tangan. Meskipun 10.000 dari mereka tidak mau percaya, faktanya adalah fakta. Kemudian, mereka berdua memandang Lin Ming dengan tak berdaya dan takut mata. Suara Suan Yuanhan adalah gemetar, dan ia berkata kepada Lin Ming, saya tidak pernah bermimpi bahwa Anda adalah raja pembunuh. Aku akan segera menawarkan setengah volume obat surgawi dengan kedua tangan. Silahkan ikuti saya. Suan Yuanhan hanya dapat mengambil Lin Ming ke ruang tamu, dan kemudian ke kamar tidur, di mana ada ruang rahasia, setengah volume obat surgawi, yang sungguh-sungguh tersembunyi. Angka Lin Ming menghilang terlihat untuk waktu yang lama. Suan Yuan Bingling dan In Situ Hao, yang terganggu oleh Lin Ming, tidak bisa pulih. Bab 173. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Suan Yuan Bingling sedikit linglung, dan dia masih bergumam pada dirinya sendiri, ya Tuhan, aku tidak berharap bahwa Lin Ming adalah raja pembunuh yang terkenal. Apakah aku bermimpi? Aku bermimpi. Petik 1. Melihat ini, Qian Mian Fox tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lucu dan berkata, Suan Yuan Bingling, Anda tidak bermimpi. Lin Ming memang raja pembunuh. Saya sudah tahu tentang ini sejak lama. Saya menjadi pembunuh hanya dengan mengambil Lin Ming sebagai contoh dan idola. Petik 1. Aku tidak tahu apakah aku mendengar kata-kata rubah dengan jelas. Suan Yuan Bingling hanya mengangguk. Pada saat yang sama, Situ Hao, yang meridiannya ditinggalkan oleh Lin Ming, juga tidak ada nyanyian. Wajahnya pucat seperti abu, dan dia bergumam, mengapa? Kenapa dia raja pembunuh? Kenapa? Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri beberapa kali, penampilan Situ Hao sudah agak gila, dan dia tampak gila kapan saja. Melihat ini, Situ Wende lebih khawatir. Dia dengan cepat menekan bahunya dan berkata dengan suara yang dalam, Haoer, dengarkan aku, apakah itu raja pembunuh atau dewa pembunuh? Keluarga Suan Yuan kita bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan, tahukah kamu? Kenapa? Kenapa dia raja pembunuh? Kenapa? Mata Situ Hao menjadi tidak fokus, dan dia sepertinya kehilangan hatinya dan bergumam. Memang, pukulan ke Situ Hao tidak cukup besar untuk menggambarkan dengan baut dari biru. Dia terputus oleh Lin Ming, tetapi Lin Ming adalah raja pembunuh. Dia tidak punya harapan untuk pemulihan, dan sekarang dia tidak punya harapan untuk membalas dendam. Melihat Situ Hao akan menjadi gila, ada perjuangan dan keraguan di matanya. Kemudian dia mengertakkan giginya dan berkata kepada Situ Hao dengan sungguh-sungguh, Haoer, dengarkan aku, cederamu tidak hanya bisa pulih, tetapi juga meningkatkan kungfu kamu. Petik 1. Apa? Ketika dia mendengar bahwa cedera Situ Wende dapat dipulihkan, mata Situ Hao baru saja pulih sedikit, tetapi dia masih tidak percaya. Melihat Raja Hantu dan yang lainnya, Situ Wende mengatakan dengan suara rendah, Haoer, masalah ini sangat penting. Ini rahasia besar keluarga Situ kami selama ribuan tahun. Ayo pulang dulu. Dengan kata-kata ini,
Tanpa menunggu Si Tu Hao berbicara, Si Tu Wende dengan cepat mengambil Si Tu Hao dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat angka-angka Si Tu Wende dan putranya benar-benar terintegrasi ke dalam kegelapan, 1000 Face Fox sedikit mengerutkan sedikit. Raja Hantu, adalah kata-kata Si Tu Wende benar atau salah? Bisakah cedera Si Tu Hao benar-benar pulih? Dan apa rahasia besar Raja Hantu bersenandung? Si Tu Hao dianggap oleh keluarga Si Tu sebagai bakat seni bela diri yang langka selama ribuan tahun, tetapi meridiannya dihancurkan oleh bos dan menjadi orang yang tidak berguna. Aku takut tidak ada yang mampu pukulan. Tidakkah Anda melihat bahwa dia akan gila? Jika Si Tu Wende mengatakan itu, dia selingkuh Si Tu Hao. Petik 1. Ini juga benar. Ribuan Face Fox juga tidak lagi peduli dengan Si Tu Wendegang, hanya kata-kata. Sekitar 10 menit terakhir, Lin Ming dan Xuan Yuanhan keluar. Bos, apakah Anda punya setengah volume keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi? Ribuan Face Fox muncul dan bertanya. Lin Ming memberi isyarat untuk setengah volume kedokteran ilahi yang dia pegang di tangannya dan mengangguk, aku mengerti. Kemudian sepasang penampilan cemas, hal-hal tidak boleh ditunda, lebih banyak waktu untuk menunda 1 menit, merokok Yi akan lebih berbahaya. Melihat bahwa Lin Ming ingin pergi, Xuan Yuanhan mengertakkan giginya dan bertanya pada Lin Ming, Lin Ming, apakah Anda membunuh saudara ketiga saya? Lin Ming menggelengkan kepalanya, biarkan saja Xuan Yuan Wendong pingsan. Bingling tahu di mana orang itu. Dia akan membawa Anda untuk menemukan Xuan Yuan Wendong. Setelah jeda, ada dingin dalam nada Lin Ming, namun, Si Tu Jiang dan Si Tu Chuan dari keluarga In Situ tidak begitu beruntung seperti In Situ Hao. Mereka juga dipotong oleh saya langsung, mereka tidak bisa berlatih bela diri lagi. Petik 1. Sementara mengatakan bahwa Lin Ming keluar dari manor Xuan Yuan ini. Melihat sosok Lin Ming sepanjang waktu, ia benar-benar meleleh ke dalam kegelapan. Tampaknya bahwa ia tidak akan kembali lagi. Xuan Yuanhan menghela napas dengan lega, ia akhirnya meninggalkan. Saya berharap dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia adalah mimpi buruk keluarga Xuan Yuan saya dan keluarga In Situ. Petik 1. Kemudian Xuan Yuanhan dikatakan Xuan Yuan Bingling dengan wajah serius, Bingling, Si Tu Hao telah menjadi orang tak berguna sekarang, dan Si Tu keluarga telah kehilangan 2 ahli atas dengan semangat Sutra 7 mulai sekarang. Xuan Yuan keluarga dan Si Tu keluarga akan memiliki hubungan lagi. Anda tidak harus menikah In Situ Hao, dan aku tidak akan membiarkan Anda menikah In Situ Hao. Setelah jeda, wajah Xuan Yuanhan menjadi lebih serius dan berkata, Bingling, Anda adalah harapan keluarga Xuan Yuan. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan untuk meninggalkan keluarga Xuan Yuan. Anda harus menempatkan semua energi dan pikiran ke dalam berlatih seni bela diri. Petik 1. Kakek, aku, Xuan Yuan Bingling tidak bisa membantu tetapi datang dengan tokoh dalam pikirannya. Ini Lin Ming yang ingin melihat Lin Ming lagi. Es krim. Xuan Yuanhan tiba-tiba menegakkan wajahnya, aku tahu apa yang ingin Anda katakan, Anda ingin melihat Lin Ming lagi tapi hal ini, kakek sama sekali tidak diperbolehkan. Tanda tanya, Lin Ming adalah pembunuh dan raja pembunuh. Saya tidak tahu berapa banyak orang memiliki darah di tangannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin balas dendam dan ingin membunuhnya. Tidak peduli seberapa buruk dia, ada kalanya ia gagal. Saya tidak ingin melihat Anda terlibat oleh dia. Jadi, ide bertemu dengannya diberhentikan segera. Petik 1. Oh. Xuan Yuan Bingling menundukkan kepalanya dan menjawab, tapi pikiran bertemu Lin Ming menjadi lebih dan lebih intens. Pada saat ini, Lin Ming, yang telah mendapat setengah volume obat surgawi, bergegas kembali ke hotel. Melihat Wu Sunyi berbaring di tempat tidur, marah halus yang, Lin Ming bahkan lebih khawatir. Dia segera membuka setengah ini volume obat ilahi dan studi itu sekilas. Meskipun ia membaca 10 garis sekilas, setiap kata dengan jelas memasuki pikiran Lin Ming. Segera setelah membaca ini setengah volume obat surgawi,
Lin Ming mengerutkan kening dan jatuh ke dalam pemikiran. Rubah dan Raja Hantu, dan 1000 tangan yang bersikeras tinggal, terlalu murah hati untuk bernapas karena takut mengganggu Lin Ming. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Ming membuka matanya. Sebuah flicker ragu-ragu lulus di matanya. Bahkan tanpa ragu-ragu, ia berkata kepada hantu Raja 3, "Saya perlu 2 hari untuk menghapus racun yang aneh dalam tubuh sunyi ini. Anda menunggu di luar dalam 2 hari ini. Anda tidak dapat masuk dan jangan biarkan ada yang datang." Petik 1. Iya bos. Raja Hantu, rubah dengan 1000 wajah, dan tangan dengan 1000 tangan melihat kesungguhan kata-kata Lin Ming, dan juga kesungguhan dari wajahnya. Setelah menjawab panggilan, mereka bergegas keluar. Begitu pintu ditutup, Lin Ming segera mengambil pakaian Wu Sunyi ini. Bab 174. Wu Sunyi tampaknya telah jatuh ke koma sepenuhnya. Dia tidak memiliki reaksi terhadap dunia luar, jadi dia hanya bisa membiarkan Lin Ming menelanjanginya dan tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, Lin Ming tidak ingin menghargai apapun, karena dia harus berkonsentrasi. Kalau tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Apalagi Wu Yanyi. Setelah bernafas dalam, Lin Ming menyingkirkan semua gangguan dan duduk bersilang berkaki di tempat tidur. Lalu dia bertanya pada Wu Sunyi untuk duduk berkaki silang. Akhirnya, kedua tangan, satu sama lain. Ini dia. Lin Ming secara diam-diam membaca 2 kata di dalam hatinya, dan kemudian matanya tertutup. Kemudian dia mendesak kekuatan Qi di tubuhnya. Dengan kontrol yang sangat tepat, ia melewati kekuatan Qi melalui telapak tangannya ke tubuh Wu Sui. Itu benar. Racun aneh di tubuh Wu Sunyi hanya dapat dihilangkan dengan cara ini, dan penggunaan Jiulong Shenzhen tidak berguna. Cara ini sangat berbahaya bagi Lin Ming dan Wu Sunyi. Mereka tidak bisa terganggu dalam perjalanan, atau mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Ruang tamu. Dari waktu ke waktu, 1000 Face Fox memandang pintu kamar tidur tertutup, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata, dengan keterampilan medis bos, dibutuhkan 2 hari untuk menghilangkan racun aneh. Akan terjadi sesuatu bos. Petik 1. Raja Hantu penuh dengan kepercayaan pada Lin Ming. Dia benar-benar santai dan berkata, kakak tertua adalah Raja Kode Pembunuh bernama Kematian. Siapapun yang ingin dibunuh saudara yang tidak bisa melarikan diri. Dengan cara yang sama, jika saudara tertua ingin menyelamatkan hidupnya, bahkan siapapun yang mau mati tidak bisa mati. Petik 1. Itu benar. 1000 tangan berikutnya juga mengangguk, nama kode kematian tertua tidak sia-sia. Masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis 1000 Face Fox. Dia berpikir dan berkata, kita akan membunuh keluarga Situ dan keluarga Suanyuan hari ini. Jika kedua keluarga itu datang untuk membalas dendam dan mengganggu bos, bukan bos itu sangat berbahaya. Raja Hantu itu mendongkrak dengan jijik dan berkata, hanya ada 17 Master Sutra Qi dalam keluarga Suanyuan, yaitu Suanyuan Wendong, dan hanya ada 2 Tuan Sutra Qi Master dalam keluarga Situ, itu Situ Jiang dan Situ Chuan. Sekarang mereka bertiga telah ditinggalkan oleh bos, dan tidak mungkin untuk membalas. Jika orang lain berani membalas, kita akan membuat mereka tidak dapat memasuki rumah. Petik 1. Itu benar. Di mata Qianshu, niat membunuh juga muncul. Raja Hantu dan saya adalah pembunuh terbaik keempat dan kelima dalam daftar pembunuh internasional. Tidak mudah untuk berurusan dengan sekelompok udang dan kepiting dari keluarga-keluarga dan keluarga Situ. Kami tidak harus khawatir tentang itu. Petik 1. Tiba-tiba, dia ingat sesuatu. Alih-alih memudar, dia menjadi lebih khawatir. Dia berkata, dikatakan bahwa ada master dari 8 roh sutra dalam keluarga Situ, yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Dikatakan bahwa dia adalah figur seperti peri. Jika dia datang untuk membalas dendam, maka bukan bersenandung. Tidak bisa membantu tetapi hamba interupsi, Ghost King berkata, karena dikatakan, itu pasti salah, itu digunakan untuk menggertak orang. Selain itu,
Tidak peduli siapa itu, bahkan jika para dewa datang, kita tidak bisa membiarkannya dia. Petik 1. Pada saat ini, Rubah mengangguk dan berkata, ya, bahkan jika immortal datang, kita tidak bisa membiarkannya masuk. Kita tidak bisa membiarkannya mengganggu bos. Petik 1. Pada saat ini, keluarga situ. Ayah, itu benar. Meridianku ditinggalkan oleh Lin Ming. Bisakah aku benar-benar pulih? Mata Situ Hao penuh harapan. Dia memandang Situ Wende dan memegang lengannya dengan erat. Ada sedikit keraguan di mata Situ Wende. Dia mengertakkan gigi dan berkata, itu benar. Petik 1. Situ Hao sangat gembira dan hampir menjadi gila. Dia berteriak, ayah, apa yang kamu tunggu-tunggu? Biarkan meridianku pulih dengan cepat, biarkan kekuatanku melangkah lebih jauh. Aku akan membunuh Lin Ming sendiri, lalu pergi ke rumah Suanyuan untuk membawa es krim Suanyuan, dan membiarkan es krim Suanyuan menjalani kehidupan itu tidak seperti kematian. Petik 1. Stuart tampak malu dan berkata dengan suara yang dalam, Haoer, kamu tidak perlu khawatir. Hal ini tidak bisa datang karena itu rahasia besar keluarga kita. Sebuah rahasia besar. Apa rahasia besar? Situ Hao tertegun dan mulai curiga bahwa dia berbohong pada dirinya sendiri. Itu benar. Suara Situ Wende lebih rendah, dan dia berkata, rahasianya adalah bahwa ada master dari 8 roh sutra di keluarga Situ saya. Apa? 8 sutra kekuatan Ki Master. Saat mendengar ini, Situ Wende juga menunjukkan tampilan kaget, dan kemudian wajahnya menjadi suram. Dia berteriak pada Situ Wende, ayah, karena kami memiliki master yang kuat dalam keluarga Situ, mengapa kami keluar dan membunuh Lin Ming? Jika tidak, meridian saya tidak akan terbuang sia-sia. Wajah Situ Wende tenggelam dan dia berkata, Haoer, karena ini rahasia besar, tuan ini tidak bisa muncul. Selain itu, tuan ini berada di tengah-tengah penutupan, dan tidak bisa muncul. Petik 1. Tampaknya semua harapan tiba-tiba padam. Situ Hao tampak putus asa dan berkata, yah, ayah, kamu berbohong padaku. Tidak ada 8 tuan roh sutra di keluarga Situ, dan meridianku tidak bisa pulih, kan? Dengan itu, dia menatap Stuart, dan matanya menunjukkan jejak kegilaan lagi. Melihat ini, Situ Wende dengan cepat berkata, Haoer, ayah tidak bisa menipu siapapun. Ini benar. Meskipun dia adalah anggota keluarga Situ, ia memiliki identitas lain, yaitu seorang murid keluarga Pertapa. Keluarga Pertapa. Ini adalah pertama kalinya Stuart mendengar 4 kata seperti itu. Itu benar. Situ Wende mengangguk dan berkata, di dunia ini, tidak ada orang yang tahu keberadaan keluarga Pertapa. Kemudian dia memberi isyarat kepada Situ Hao, dan Situ Wende melanjutkan, keluarga Pertapa memiliki kemampuan luar biasa, yang melampaui imajinasi siapapun. Setelah muncul, itu akan menyebabkan alarm, sehingga belum diketahui oleh orang luar. Alasan mengapa saya tahu itu adalah karena keluarga Pertapa ini adalah keluarga Situ. Petik 1. Apa? Apakah itu keluarga Situ? Situ Hao masih tidak percaya. Jika keluarga Situ benar-benar keluarga Pertapa, jika mereka benar-benar sangat kuat, bagaimana mereka tidak bisa membunuh Lin Ming? Secara alami, melihat keraguan di hati Situ Hao, Situ Wende menghela nafas dan berkata, meskipun keluarga Hermit ini adalah keluarga Situ, itu tidak berarti kita, tetapi kita hanyalah cabang dari keluarga Pertapa ini. Petik 1. Jadi begitu. Meskipun tiba-tiba dia merasakan sesuatu di hatinya, ketika dia mendengar ini, Situ Hao masih sangat bahagia dan berkata, meskipun kita adalah cabang, kita milik keluarga Pertapa. Jadi, ayah, apa maksudmu untuk membiarkan Pertapa keluarga melakukan sesuatu untuk menyembuhkan meridian saya dan membuat kekuatan saya lebih jauh? Petik 1. Yaitu. Situ Wende mengangguk dan berkata, satu-satunya harapan untuk menghubungi keluarga Hermit adalah 8 Silek Ki Master. Dia berada di tengah-tengah penutupan, jadi saya katakan kita tidak bisa terburu-buru sekarang. Petik 1. Jadi,
Ayah, kapan 8 guru roh sutra ini keluar dari lulus? Si Tu Hao tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit tidak sabar dan bertanya. Bab 175. Mata Stuart melintas dengan emosi dan berkata, tidak lebih dari 7 hari. Petik 1. Ini membuat si Tu Hao sedikit terkejut. Dia pikir itu akan memakan waktu beberapa tahun. Dia sangat bersemangat dan berkata, itu hebat. Ketika guru ini keluar, meridian saya dapat dipulihkan dan kekuatan saya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, wajah si Tu Hao tampak sangat suram, menggigit giginya, dan berkata, pada saat itu, aku akan menghitung kebencian lama dan baru dari anjing dan wanita anjing, Lin Ming dan Suanyuan Bingling, dan biarkan para pria dan wanita menderita, dan kemudian mati sangat. Petik 1. Meskipun Raja Hantu, ribuan Face Fox dan ribuan tangan adalah pembunuh yang sangat kuat, mereka tidak tahu keberadaan keluarga pertapa, jadi sekarang mereka tidak peduli dengan keluarga situ sama sekali. Selain itu, mereka tidak peduli bahwa seseorang akan membalas sekarang, karena mereka telah membuat keputusan. Bahkan jika Immortal datang, mereka tidak bisa membiarkannya mengganggu Lin Ming. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari berlalu. Pada saat ini, di kamar tidur, Lin Ming dan Wu Sunyi masih saling mendukung, tetapi pada saat ini, wajah mereka sangat berbeda. Karena keluaran ki yang berkelanjutan, tetapi juga untuk mengontrol sangat akurat, yang sangat mengonsumsi energi Lin Ming. Ini membuat wajah Lin Ming pucat. Ada lapisan keringat di dahinya. Pakaiannya telah direndam dengan keringat. Sebaliknya, pembuluh darah Wu Sunyi, yang seperti cacing tanah, telah memudar, dan jejak warna darah muncul di wajahnya. Ini adalah tanda yang jelas bahwa semuanya menjadi lebih baik. Tampaknya cara Lin Ming untuk menghilangkan racun aneh di tubuh Wu Sunyi benar-benar memainkan peran yang sangat baik. Dengan kata lain, Lin Ming telah menguasai seluruh volume keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi. Kalau tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang racun aneh Wu Yanyi, dan dia hanya bisa menonton Wu Yanyi mati. Karena infus udara Lin Ming terus-menerus ke dalam tubuh Wu Yanyi, manik-manik keringat keluar dari tubuh Wu Yanyi. Apalagi dibandingkan dengan Lin Ming, lebih banyak keringat telah mengalir ke tempat tidur dan membuat spray basah. Dia membuka matanya sedikit dan melihat bahwa kondisi Wu Sunyi sangat baik. Lin Ming sin lega. Metode menghilangkan racun aneh benar-benar berhasil, tetapi energi dan roh saya dikonsumsi terlalu banyak. Petik 1. Pada saat yang sama, Lin Ming juga tahu bahwa jika ada orang yang mempraktikkan seni bela diri melanggar saat ini, ia dapat dibunuh dengan mudah. Namun, untuk menyelamatkan Wu Yanyi, Lin Ming hanya dapat mengambil risiko seperti itu, dan dia juga percaya bahwa Raja Hantu, ribuan Face Fox dan ribuan tangan tidak akan pernah membiarkan siapapun masuk dan mengganggunya. Kemudian dia perlahan-lahan menutup matanya, dan Lin Ming diserap dalam kontrol kekuatan Qi, yang sangat akurat, perlahan-lahan, sedikit masukkan ke dalam tubuh Wu Yanyi. Ketika lebih dari 10 jam berlalu, kelopak mata Wu Sunyi bergerak dan sepertinya bangun. Melihat ini, Lin Ming lebih berhati-hati. Kehidupan Wu Sunyi tidak lagi khawatir. Selama 10 jam kemudian, racun aneh di tubuh Wu Sunyi dapat sepenuhnya dihilangkan. Pada saat itu, Wu Sunyi akan bangun. Waktu berlalu dengan cepat. Ada hampir 10 jam, tanpa sadar, meninggal. Pada saat ini, kelopak mata Wu Sunyi pindah lagi. Dia telah memulihkan kesadarannya. Dia berkata diam-diam untuk pertama kalinya di hatinya. Apa masalahnya? Bagaimana Anda merasakan telapak tangan seseorang? Wu Sunyi berpikir itu sangat aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa dia diracuni dan kemudian pingsan. Pada saat ini, dia harus berada di rumah sakit. Dengan keraguan besar di hatinya, Wu Sunyi tiba-tiba membuka matanya dan melihat wajah yang akrab. Halo, Lin Ming, kamu? Wu Yanyi berusaha untuk mengatakan apa yang dilakukan Lin Ming, tapi tiba-tiba, dia melihat bahwa dia tidak mengenakan apa-apa. Ah,
Kemudian, seruan kejutan datang dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. "Ah, kau bajingan, kamu melakukan ini padaku sementara aku pingsan." Petik 1. Kemudian, kemarahan besar memenuhi tubuh Wu Sunyi. "Bajingan, kamu mati." Petik 1. Saat ini, dia memarahi, juga tidak bisa memikirkan hal lain, karena dia tidak punya apa-apa untuk dipakai. Ini adalah fakta. Dengan tamparan, dia menamparkan Lin Ming. Tetapi saat berikutnya, wajahnya tidak bisa sedikit berubah. Dia tidak tahu kapan kekuatannya menjadi sangat besar. Dia menamparkan Lin Mingfan langsung di bawah tempat tidur. Terlebih lagi, yang mengejutkannya, tamparannya membuat Lin Ming memuntahkan seteguk darah. Namun, segera setelah itu, dia berubah dingin dan berkata, ringan untuk menamparkan Anda bajingan. Lebih baik muntah darah. Siapa yang menyuruhmu melepas pakaianku?" Memang benar bahwa dia ingin membunuh Lin Ming saat ini. Lin Ming benar-benar melihat tubuhnya. Pada pemikirannya koma, Lin Ming menatap tubuhnya dengan tidak ada. Kemarahannya semakin kuat. Saat ini, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya, dan kemudian menendang Lin Ming beberapa meter. Di satu sisi mulutnya, dia memarahi, "Bajingan, coyote, binatang, huligan, aku melepas pakaianku saat aku pusing. Aku akan menendangmu sampai mati." Petik 1. Pada saat ini, kesadaran Lin Ming jelas, tetapi hatinya sangat tertekan. Baru saja, dia ingin sepenuhnya menghilangkan racun aneh di tubuh Wu Sunyi, tetapi Wu Sunyi tiba-tiba terbangun dan menamparnya dengan berat. Tamparan di wajah ini secara langsung mengganggu ki dan darah dalam tubuhnya, membuatnya menyembur keluar seteguk besar darah, dan membuat kekuatan ki dalam tubuhnya bahkan lebih bingung dan bertemu di mana-mana. Artinya, dia berlatih metode magic pernapasan yang diajarkan oleh orang tua. Aku takut itu akan menjadi kasihan bagi siapa saja. Selain itu, apa yang membuatnya bahkan lebih tertekan adalah bahwa ki dalam tubuhnya begitu kacau bahwa ia diblokir beberapa titik akupuntur di tubuhnya, yang membuatnya tidak bisa bergerak dan berbicara sejenak. Jika tidak, ia pasti akan mengajarkan Wu Sunyi pelajaran. Kau tahu, dia mempertaruhkan banyak untuk menyelamatkan hidup Wu Sunyi ini. Tapi Wu Sunyi baik, juga pada gilirannya hampir membiarkannya mati. "Bajingan, huligan, binatang, Anda katakan, menjelaskan kepada saya apa yang telah Anda lakukan untuk saya." Saat ia berbicara dengan marah, Wu Sunyi menendang Lin Ming beberapa kaki lagi. Pada saat ini, ia menemukan bahwa Lin Ming masih bergerak. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. "Tidak, aku mengalahkan orang ini mati." Untuk sesaat, Wu Sunyi juga sedikit gugup. Dia segera berjongkok dan meraih napas Lin Ming. Bab 176. Ketika Lin Ming masih bernapas, Wu Sunyi secara alami lega. Meskipun ia sangat marah Lin Ming melepas pakaiannya, setelah semua, Lin Ming telah menyelamatkan beberapa kali. Dia masih memiliki rasa syukur. Meskipun saya tidak tahu mengapa Lin Ming masih di tanah, karena Lin Ming tidak mati, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Beberapa dari mereka menendang Lin Ming marah lagi. Wu Sunyi langkah ke pintu kamar. Tapi saat ini, dia berhenti, mengerutkan kening, dan berkata dalam hatinya, tidak, seni bela diri Lin Ming begitu kuat. Bagaimana saya bisa sakit oleh tamparan di wajah? Selain itu, aku diracun dan pingsan sebelumnya, dan sekarang aku terjaga. Berpikir ini, Wu Sunyi tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada kesalahpahaman. Jadi dia berbalik dan berjalan ke Lin Ming. Wu Sunyi berjongkok dan tampak di wajah Lin Ming serius. Hal ini membuat dia kaget. Wajah Lin Ming adalah sebagai pucat seperti salju, dan tidak memiliki warna darah. Tampaknya dia telah terluka parah. Wu Sunyi dapat yakin bahwa dia benar-benar tidak cukup kuat untuk membuat Lin Ming mengalami cedera serius. Sekarang dia mabuk, hanya ada satu kemungkinan. Ini harus menjadi yang Lin Ming telah membantunya membersihkan racun aneh di tubuhnya. Berpikir tentang ini,
Wu Sunyi berubah pucat. Dia mengguncang lengan Lin Ming dan menangis. Hei, Lin Ming, kau oke? Bangun, bangun. Petik 1. Tapi sebagai seperti dua kacang polong teriakan terdengar, Lin Ming tidak bergerak lagi. Dia berbaring diam, tapi dia benar-benar seperti orang mati jika ia tidak bernapas. Adegan seperti segera menakutkan Wu Sunyi, dan rasa penyesalan terbit di hatinya. Bahkan jika dia tidak menyakiti Lin Ming, itu juga tentang dirinya yang Lin Ming akan menjadi seperti ini. Ketika dia hendak memanggil panggilan darurat, Lin Ming tiba-tiba pindah kelopak matanya dan membuat suara di mulutnya, "Sunyi, yang Anda terjaga." "Ya, aku bangun." Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba bisa berbicara, Wu Sunyi sangat senang. Dia membantu Lin Ming dari tanah untuk tempat tidur. Pada saat ini, Lin Ming membuka matanya dan berkata, "Sunyi, saya sudah mencoba yang terbaik untuk menghilangkan racun yang aneh dalam tubuh Anda. Aku takut aku tidak bisa." Batuk. Dengan itu, Lin Ming terbatuk-batuk keras dan tampak seperti dia akan mati. Mendengar apa yang dikatakan Lin Ming, Wu Sunyi merasa lebih menyesal dan malu. Lin Ming tidak terhindar upaya untuk menyelamatkan dia, tapi dia menamparkan Lin Ming berat sekarang. Air matanya hampir keluar. Dia tidak bisa membantu memegang Lin Ming dalam pelukannya dan berkata dengan teriakan, "Lin Ming, Anda akan oke, aku tidak akan membiarkan kau mati." Mengatakan dia ingin untuk dial tangan panggilan darurat, tapi Lin Ming pemahaman erat. Kemudian, Lin Ming terus terlihat seperti halus dan berkata, "Sunyi, jangan panggil. Aku takut aku tidak bisa diselamatkan." Petik 1. Lalu ia meraih tangan Wu Yanyi lebih keras dan lebih keras, tapi dia mulai mengagumi dalam hatinya. "Oh, saya tidak berharap bahwa tangan istri saya begitu indah." Selain itu, karena ia ditahan dalam pelukannya oleh Wu Sunyi, ia merasakan aroma hangat yang berbeda. Wu Alami tidak tahu bahwa Lin Ming adalah mengambil keuntungan dari dia. Menurutnya, Lin Ming hanya pasien terluka parah dan sekarat. Mendengar bahwa Lin Ming mengatakan dia putus asa, Wu Sunyi menangis di matanya. Segera setelah itu, air mata jatuh. Dia berkata dengan cemas, "Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa mati." Petik 1. Lin Ming menghela nafas dan berkata, "Ah, Sunyi, bagaimanapun, Anda tidak akan menyukai saya atau jatuh cinta pada saya. Anda tidak akan peduli jika saya mati." Petik 1. Wu Sunyi segera berkata, "Siapa bilang aku tidak peduli? Siapa bilang aku tidak akan menyukaimu?" Petik 1. Mata Lin Ming menunjukkan jejak sukacita, dan wajahnya bahkan lebih lapang. Dia berkata, "Sunyi, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Bagaimana mungkin? Kamu sudah mengatakan itu bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyukainya." Petik 1. Wu Sunyi menyeka matanya dan berkata, "Semuanya ada di masa lalu. Anda telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Selain itu, seni bela diri Anda sangat kuat, obat Anda luar biasa, dan keterampilan memasak Anda sangat baik." Saat Muyu berkata, "Setiap wanita tidak akan menyukai pria seperti Anda. Saya seorang wanita, dan saya tidak terkecuali." Petik 1. Akhirnya, dia mendengar kata-kata tulus Wu Sunyi. Lin Mingxin tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia sangat senang dia hampir tidak bisa menemukan utara. Jadi tragedi itu datang. Lin Ming duduk dan menatap Wu Sunyi dengan matanya bersinar. Dia berkata, "Istri, karena kamu benar-benar menyukai saya, lebih baik menabrak saya suatu hari. Itu terjadi bahwa ini adalah kamar tidur, jadi mari kita berkeliling ruangan." Petik 1. "Kamu," Wu Sunyi tertegun. Dia memandang Lin Ming untuk waktu yang lama, lalu dia mencerminkan sesuatu. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. "Ah, kau bajingan, kamu berpura-pura mati dan menipu aku." Lin Ming konyol. Dia sangat gembira. Dia sangat senang bahwa dia sedih. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata,
tentu saja tidak. Saya mendengar apa yang Anda katakan tadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebuah kekuatan tiba-tiba keluar dari tubuh saya, dan kemudian saya baik-baik saja. Petik 1. Wu Sunyi berkata dengan marah, apakah kamu membawaku sebagai anak berusia 3 tahun? Lalu dia ingat sesuatu. Dia bahkan lebih marah dan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu melepas pakaianku dan apa yang kamu lakukan padaku? Lin Ming berkata, istri, untuk menghilangkan racun aneh di tubuh Anda, saya harus melepas pakaian Anda. Seperti yang Anda lihat, untuk menghilangkan racun aneh di tubuh Anda, saya hampir kehilangan hidup saya. Petik 1. Wu Sunyi mendengkur dan tidak berbicara. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Ming adalah kebenaran. Memang, pada saat dia pingsan karena keracunan, dia benar-benar merasa bahwa dia sudah mati dan tidak bisa bangun lagi. Dan sekarang dia benar-benar bisa bangun, semua berkat Lin Ming. Petik 1. Memikirkan hal ini, Wu Sunyi tidak bisa menahan hati dalam hatinya dan berkata secara rahasia, tampaknya dia diselamatkan olehnya sekali lagi, dan berutang budi padanya. Kali ini, bahkan jika dia menggunakan seluruh hidupnya untuk membayarnya, dia tidak bisa membayarnya. Petik 1. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Wu Sunyi menerima satu hal di hatinya. Lin Ming adalah tunangannya. Tapi itu satu hal untuk menerima identitas ini, tetapi dia masih tidak bisa menahan marah saat ini, karena Lin Ming benar-benar memandang tubuhnya. Dalam benaknya, hal seperti itu hanya bisa terjadi setelah dia menikah. Lin Ming akan membuka mulutnya ketika dia mendengar ketukan di pintu. Segera setelah itu, suara yang sangat cemas juga masuk, "Bos, apakah Anda bangun?" "Tidak, ini masalah besar." Petik 1. Bab 177. Ketika Lin Ming membuka pintu, ia melihat 1000 berwajah Fox dan 1000 tangan dengan wajah cemas. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menyadari apa yang terjadi dan segera bertanya, mana Raja Hantu? Melihat Lin Ming keluar dan membuka pintu, dan juga melihat Wu Sunyi bangun di kamar tidur, 1000 rubah berwajah alami tahu bahwa Lin Ming telah berhasil membersihkan racun yang aneh dalam tubuh Wu Sunyi ini. Setelah napas lega, Qianmian Fox segera berkata, "Bos, ini seperti ini kemarin, ada panggilan telepon ke Guiwang, yang dari pacar Anda Bai Muyu mengatakan bahwa karena Fang Xian hilang, polisi menyelidiki Peng Yu. Perusahaan grup, dan Guiwang kembali berurusan dengan itu. Tapi hari ini saya ingin kontak Guiwang, tapi aku tidak bisa berhubungan dengan dia. Selain itu, saya tidak bisa melalui ke pacar Anda ponsel Bai Muyu ini." Petik 1. Apakah ada yang salah dengan Muyu? Wu Sunyi juga menunjukkan tampilan khawatir. Lin Ming mengerutkan kening. Raja Hantu adalah pembunuh kelima dalam daftar pembunuh internasional. Ada 4 benang ki dalam tubuhnya. Hal ini masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak akan ada praktisi seni bela diri di kota Haizu yang merupakan lawan dari Raja Hantu. Tapi sekarang kita sudah kehilangan kontak, adalah mungkin bahwa ketika ia memikirkan sesuatu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tampilan yang bermartabat di wajahnya. Dia mencoba menghubungi ponsel hantu raja. Seperti yang diharapkan, telepon dimatikan, dan ia membuat panggilan ke Bai Muyu, Chen Minran, dan bahkan Peng Yu perusahaan grup, tapi ia tidak bisa mendapatkan melalui. Jadi sepertinya ada jejak kejelasan dalam pikiran Lin Ming. 1000 wajah rubah tampaknya tahu sesuatu. Dia tampak sedikit gugup dan berkata, Fang Xian adalah dari keluarga Fang di kota Yanjing. Sekarang orang hilang, ia akan menjadi orang-orang Huan ini yang menyelidiki. Kita tidak bisa menghubungi hantu raja sekarang. Petik 1. Huan. Mendengar dua kata ini, wajah Qian Shou ini juga berubah warna. Meskipun ia juga seorang pembunuh terkenal di dunia pembunuh, secara umum, ia tidak berani masuk ke China dengan mudah kepada siapapun asasinate karena ia takut Huan di Cina. Lin Ming mengangguk, itu harus Huan,
kalau tidak saya tidak akan dapat Raja Hantu Kontak, apalagi Bai Muyu dan Chen Minran, dan saya tidak akan mampu melewati grup Pengyu. Petik 1. Memang benar bahwa Lin Ming selalu takut, tapi ketika ia mengetahui bahwa Fang Yi adalah keluarga Fang di Yanjing Kota, ia masih sedikit takut, dan itu karena keberadaan Huaan ini. Huaan, seperti namanya, adalah sebuah organisasi untuk melindungi keamanan China. Lin Ming sangat tidak jelas tentang situasi tertentu dalam Huaan, tapi ia masih tahu bahwa ada anggota keluarga Fang di dalamnya, dan posisinya di dalamnya tidak rendah. Dia adalah pemimpin wakil kelompok. Alasan mengapa Lin Ming tahu ini adalah bahwa ketika ia kembali ke China untuk melaksanakan misi pembunuhan 3 tahun lalu, ia bertemu seorang pria dari Huaan dan hampir jatuh ke tangan Huaan ini. Orang yang hampir menemukan wajahnya benar adalah wakil pemimpin kelompok Huaan, yaitu Fang Shui dari keluarga Fang. 3 tahun lalu, Fang Shui memiliki 7 benang dari Qi dalam tubuh, sementara Lin Ming masih memiliki 5 benang dari Qi dalam tubuhnya. Artinya, dengan cara yang luar biasa tentang pembunuhan, Lin Ming mampu menyelesaikan tugas. Namun, jika Fang Shui adalah untuk berurusan dengan dirinya sendiri, Lin Ming akan takut. Setelah semua, dia juga master top notch sekarang. Wu tidak tahu apa Huaan adalah di antara Lin Ming, Qian Mian Fox dan Qian Shou. Namun, melihat wajah Lin Ming juga telah berubah, dia tahu bahwa situasi ini pasti tidak baik. Setelah berpikir tentang hal itu, dia bertanya, Lin Ming, apa yang telah Anda lakukan untuk Fang Xian? Lin Ming mengatakan samar-samar, Raja Hantu telah menguap dia. Petik 1. Apa? Kau membunuh Fang Xian? Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi melihat begitu takut bahwa jiwanya hendak terbang. Fang Xian adalah anggota dari keluarga Fang di kota Yanjing. Dia tahu sedikit tentang keberadaan keluarga Fang. Kekuatan dan latar belakang yang menakjubkan. Menurut pepatah lama, jika keluarga Fang storm di Yanjing kota, seluruh negeri China akan terkejut 3 kali. Sekarang, Fang Xian terbunuh oleh Lin Ming's men, The Ghost Raja. Bagaimana dia tidak bisa takut? Terlebih lagi, dia tahu dengan jelas bahwa tempat terakhir di mana Fang Xian muncul adalah perusahaan grup Pengyu-nya. Tidak heran dia tidak bisa menghubungi Bai Muyu, Chen Minran atau Pengyu Group Company sekarang. Sekarang perusahaan grup Pengyu harus selesai. Melihat wajah pucat Wu Sunyi, Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, kita tidak bisa membunuh Fang Xian. Bahkan, hasilnya tidak berbeda. Namun, saya lebih yakin bahwa jika Fang Xian masih hidup, hasilnya akan lebih buruk. Dari sekarang. Petik 1. Wu Sunyi terdiam untuk sementara waktu. Bahkan, dia juga tahu itu benar. Fang Xian menamparkan wajah Bai Muyu sebelumnya, dan dia juga salah. Jika Fang Xian masih hidup, dia tidak akan membiarkannya dan Bai Muyu pergi. Demikian pula, dia tidak akan membiarkan Lin Ming pergi. Jadi bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Fox yang bermartabat bertanya. Bahkan, Qian Mian Fox telah tinggal di luar negeri karena ketakutan, bahkan takut pada Huaan. Tetapi karena Fang Xian, Huaan sekarang bergerak. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit gugup dan takut. Sekarang ada di wilayah Huaan, bahkan jika Anda memotong sayap, sulit untuk terbang. Melihat ketegangan dan kekhawatiran dari Qian Mian Fox, Lin Minglue merenung dan berkata kepada Qian Mian Fox dan Qian Shu, memang, Huaan selalu sangat kuat. Mungkin Anda akan dikenali. Dengan cara ini, jangan muncul, hanya bersembunyi dalam gelap dan bertindak sesuai dengan situasi. Petik 1. Bagaimana denganmu, bos? Bahkan, Qian Mian Fox lebih khawatir tentang Lin Ming. Ya, bos, Huaan sangat kuat. Meskipun aku di luar negeri, aku selalu mendengar bahwa kehadiran Huaan di Cina adalah dasar penguburan pembunuh internasional dan organisasi tentara bayaran internasional. Ribuan mata tangan juga sedikit memflash warna ketakutan, kata. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan baik-baik saja.
Lin Ming menggelengkan kepalanya, lalu tertawa dan berkata, secara internasional, saya memiliki identitas raja pembunuh, tetapi di Cina, saya memiliki identitas lain. Bahkan jika identitas saya tidak berfungsi, itu akan membantu saya. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu. Ini kartu berlian hitam. Fang Yi memberinya lagi. Apakah ini kartu berlian hitam? Melihat bahwa Lin Ming mengeluarkan kartu seperti itu, 1000 face fox dan 1000 tangan tidak dapat membantu berseru dengan satu suara. Ya, dengan kartu berlian hitam ini, aku setengah dari keluarga Fang. Lin Ming berkata, bahkan jika Fang Shui datang untuk menyelidiki hilangnya Fang Xian kali ini, dia seharusnya tidak bisa membantuku. Petik 1. Ribuan wajah Fox dan ribuan tangan lega. Kemudian, Lin Ming berkata, belum terlambat. Ayo cepat kembali ke Haizu. Petik 1. Pada saat ini, kota Haizu, Raja Hantu. Di ruang tertutup, seorang pria paruh baya menatap Raja Hantu dengan wajah biru, dan matanya penuh dengan jijik. The Killer berada di peringkat kelima dalam daftar pembunuh internasional, memiliki 4 benang energi di tubuhnya, tetapi tetap saja jatuh ke tangan kita. Petik 1. Wajah Raja Hantu itu tanpa ekspresi dan diam. Bab 178. Melihat ini, wajah Fang Shui ini menjadi dingin, dan matanya menatap Raja Hantu. Dia bertanya, ayolah, mana Anda mendapatkan keponakan saya Fang Xian? Dan siapa mengarahkan Anda? Raja Hantu masih tidak mengucapkan sepatah kata, tapi dingin napas Fang Shui ini, yaitu, membunuh, membuatnya keluar dengan merinding. Tidak. Fang Shui hehe mengatakan, sekarang bahwa Anda telah jatuh ke tangan Fang Shui, kamu akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, dan Anda tidak ingin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur, saya dapat mempertimbangkan membiarkan kau mati bahagia. Petik 1. Kemudian Fang Shui datang kepada Raja Hantu, hampir menyentuh ujung hidung hantu raja, dan mengatakan kata demi kata, akhirnya, saya akan bertanya lagi, mana Anda mendapatkan keponakan saya Fang Xian, dan yang mengatakan kepada Anda untuk lakukan. Hantu raja melihat Fang Shui dalam arah yang berlawanan. Akhirnya, ia dikalahkan. Air matanya tidak bisa membantu tetapi mengalir. Akhirnya, hantu raja hanya menutup matanya. Melihat ini, Fang Shui tidak khawatir sama sekali. Dia sangat sabar. Setelah duduk di kursi, ia berkata, itu Bai Muyu. Raja Hantu tidak berbicara, tapi matanya tidak bisa membantu berkedip. Mata Fang Shui ini terlalu menarik, dan momentumnya terlalu kuat. Dalam perasaan, dia hampir sama dengan Lin Ming. Tampaknya itu tidak Bai Muyu. Melihat ini, Fang Shui kata, dan kemudian tampak berkata pada dirinya sendiri, aku selalu sangat jelas tentang keponakan saya dan Bai Muyu. Saya sudah menyarankan keponakan saya berkali-kali untuk tinggal jauh dari pohon Bai Muyu dan menggantungnya, tapi dia tidak akan mendengarkan. Nah, dia akhirnya terlibat dengan wanita ini. Dilihat dari reaksi Anda, meskipun tidak Bai Muyu yang memerintahkan Anda untuk mengambil keponakan saya, itu pasti ada hubungannya dengan wanita ini. Petik 1. Setelah jeda, mata Fang Shui berkilat pembunuh, jika Anda ingin mati, wanita ini tidak bisa hidup. Petik 1. Kemudian ia berteriak, membawa orang-orang di. Petik 1. Dengan bang, pintu besi dibuka di ruang sempit yang tertutup. Seorang pria besar, memegang lengan Bai Muyu di tangannya, langsung diseret Bai Muyu di. Setelah Bai Muyu dilemparkan ke bawah, orang besar selalu tanpa ekspresi. Lalu ia melangkah keluar dan menutup pintu besi dengan dentang lain. Pada saat ini, Bai Muyu tidak bisa membantu memelototi Fang Shui dan bertanya, siapa kamu dan apa yang akan Anda lakukan? Bai Muyu sangat tertekan dan bingung. Tak lama setelah dia pergi bekerja hari ini, polisi datang dan mengatakan mereka akan menyelidiki kasus hilang. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata, mereka tidak hanya mengambil dan Chen Minran pergi,
tetapi juga mengambil semua karyawan perusahaan pergi, yang membuat semua orang di perusahaan bingung dan bahkan lebih takut. Akhirnya, itu adalah untuk perusahaan, disisipkan segel. Fang Xian, kau tahu dia? Fang Shui menatap Bai Muyu dingin dan bertanya. Begitu pertanyaan ini keluar, Bai Muyu tiba-tiba merasakan bunyi di dalam hatinya, tapi dia mengangguk tanpa mengubah warnanya. Aku tahu kau. Hanya untuk mengenal satu sama lain. Fang Shui tersenyum dingin dan berkata, mari kita mengenal satu sama lain sekarang. Nama saya Fang Shui. Saya paman kedua Xian. Sekarang Xian telah hilang selama lebih dari 2 hari. Aku telah datang untuk melihat Xian. Petik 1. Setelah jeda, Fang Shui menatap Bai Muyu dengan mata pembunuh. Menurut penyelidikan saya, tempat terakhir di mana Xian muncul adalah Pengyu perusahaan grup. Selain itu, saya juga tahu bahwa Xian dan Anda masih memiliki pertengkaran di kantor Presiden Am. Saya benar. Bai Muyu mengangguk dan berkata, ya, tapi setelah pertengkaran kami, Fang Xian kiri. Adapun di mana ia akan pergi, aku benar-benar tidak tahu. Aku percaya itu. Begitu kata-kata berubah, Fang Shui melanjutkan, namun, hilangnya Xian ada hubungannya dengan Anda. Jika bukan untuk Anda, Xian tidak akan datang ke Haizu segera setelah ia kembali ke rumah. Jika dia tidak datang ke Haizu, dia tidak akan hilang. Petik 1. Berbicara tentang ini, Fang Shui melihat Raja Hantu dan berkata, aku tidak akan hilang oleh Anda. Jadi aku akan membunuhmu sebelum aku membunuhmu. Petik 1. Dengan itu, mata membunuh Fang Shui jatuh pada Bai Muyu lagi. Semacam ini visi membuat Bai Muyu merasa dingin di seluruh, dan kakinya agak lembut. Dia tahu bahwa Fang Shui akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Melihat bahwa Fang Shui hendak membunuh Bai Muyu, hantu raja akhirnya berkata, hilangnya keponakan Anda Fang Xian tidak ada hubungannya dengan Bai Muyu. Aku melakukannya. Aku telah membunuh Fang Xian. Anda bisa membunuh saya dan membalaskan dendam keponakan Anda. Namun, Bai Muyu tidak bersalah. Anda harus membiarkan dia pergi. Petik 1. Apakah Anda benar-benar membunuh Fang Xian? Meskipun ia mengharapkan sesuatu yang di dalam hatinya, Fang Shui masih sadar tidak mau percaya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk skim atas hantu raja yang mengatakan bahwa ia ingin melepaskan Bai Muyu. Sayangnya, Raja Hantu sekali lagi mengatakan, saya melakukan bunuh Fang Xian. Aku dimakamkan di bukit di pinggiran kota. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat menggali tubuh Fang Xian ini. Petik 1. Tiba-tiba, Fang Shui tertegun. Dia memandang Raja Hantu dengan mata yang sangat dingin selama lebih dari 3 menit. Setelah itu, wajah Fang Shui kembali normal, dan kemudian ia memerintahkan beberapa orang untuk menggali tubuh Xian ini. Bunuh aku dan membalaskan dendam keponakan Anda Fang Xian. Kemudian hantu raja menutup matanya. Untuk membunuhmu. Fang Shui tertawa, membunuhmu, bagaimana saya bisa tahu siapa yang memerintahkan Anda untuk membunuh keponakan saya? Ghost Raja berkata, tidak ada yang meminta saya untuk membunuh keponakan Anda. Saya membunuh keponakan Anda, saya hanya tidak tahan perilaku keponakan Anda. Seorang pria, sebenarnya dipaksa seorang wanita untuk menikah dirinya sendiri, dan wanita ini adalah apa yang saya suka. Petik 1. Mengatakan kebohongan ini, hantu raja tidak bisa membantu mengatakan permintaan maaf kepada Bai Muyu. Setelah mendengar ini, Bai Muyu tidak merasakan apa-apa. Dia bisa memahami maksud dari Raja Hantu dan tidak bisa membawa Lin Ming keluar. Bersenandung. Fang Shui mendengus. Dia jelas tidak percaya apa Raja Hantu kata. Dia berkata pelan, menurut penyelidikan saya, alasan mengapa Anda Raja Hantu tiba-tiba datang ke China adalah karena kematian Li Zirui. Aku punya laporan otopsi dari Li Zirui ini hanya 2 kata, aneh. Jadi Li Zirui dibunuh. Dan dalam beberapa hari terakhir, satu-satunya yang memiliki konflik dengan Li Zirui adalah pengawal sedikit perusahaan grup Pengyu. Petik 1.
Setelah jeda, Fang Shui melihat Bai Muyu seakan ia dibesarkan. Presiden Bai, apakah Anda akrab dengan sedikit pengawal umum Wu? Bai Muyu kata tanpa ekspresi, tidak asing namanya Lin Ming, dia adalah pengawal dari manajer umum Wu dan asisten saya pada saat yang sama. Petik 1. Bai Muyu tahu ini dengan jelas. Bahkan jika dia tidak mengatakan itu, Fang Shui pasti sudah tahu dengan jelas. Bab 179. Benar saja, Fang Shui mendengus. Alih-alih mengajukan pertanyaan kepada Bai Muyu, dia hanya melihat Raja Hantu dan bertanya, katakan padaku, apa hubungan antara asisten pengawal kecil ini bernama Lin Ming dan kamu? Apakah kamu akan membunuh keponakanku untuknya? Mendengar ini, Raja Hantu tidak dapat menahan bertepuk tangan di dalam hatinya, tetapi berkata dengan tenang, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Meskipun Lin Ming adalah pengawal Jenderal Wu dan asisten Jenderal Bai, saya tidak kenalkan dia. Adapun alasan mengapa aku membunuh keponakanmu, aku sudah membuatnya sangat jelas. Apakah kamu percaya atau tidak? Petik 1. Dengan kata-kata ini, Raja Hantu menutup matanya lagi, dan bersumpah untuk tidak berbicara lagi. Benar saja, Fang Shui bertanya kepada Raja Hantu banyak pertanyaan lagi. Raja Hantu bahkan tidak repot-repot bersenandung. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa Raja Hantu tidak berani mengakuinya adalah bahwa dia takut pada Huaan di Cina. Secara internasional, ada pepatah bahwa pembunuh dan tentara bayaran tidak akan pernah menginjakkan kaki di Cina, atau mereka tidak akan pernah kembali. Bahkan Raja Pembunuh tidak terkecuali. Jadi, tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan hubungannya dengan Lin Ming dan identitas aslinya. Ketua, tubuh telah ditemukan dan dibawa kembali. Petik 1. Tepat saat ini, suara di luar terdengar, yang mengejutkan Fang Shui. Sebelum dia menemukan tubuh Fang Xian, dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, berharap Fang Xian masih hidup, meskipun harapan keberuntungan itu sangat ramping. Namun, segera setelah kalimat ini keluar, Fang Shui tahu bahwa tidak ada harapan untuk kebetulan. Fang Xian benar-benar mati, benar-benar terbunuh oleh Raja Hantu. Setelah Fang Xian kembali ke rumah, dia terbunuh sebelum dia kembali untuk bertemu keluarganya. Pada saat ini, tidak hanya untuk Raja Hantu, tetapi juga untuk Bai Muyu, tetapi juga untuk keluarga Bai. Hati Fang Shui penuh kebencian. Bersenandung kepada Raja Hantu dan Bai Muyu, Fang Shui keluar. Melihat mata membunuh Fang Shui sebelum dia keluar, Raja Hantu merasakan gedebuk di dalam hatinya. Dia tidak takut dia akan mati di tangan Fang Shui, tetapi khawatir tentang Bai Muyu. Dia tahu dengan jelas bahwa Bai Muyu adalah wanita Lin Ming. Dia tidak tahan untuk menonton istri Fang Shui mati, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Jadi dia menunjukkan permintaan maafnya dan berkata kepada Bai Muyu, Bai, aku minta maaf. Petik 1. Dari mata Fang Shui, Bai Muyu juga merasakan rasa membunuh yang kuat. Fang Shui pasti akan membunuhnya. Namun, dia juga tahu dengan jelas bahwa itu benar-benar tidak bisa disalahkan pada Raja Hantu. Seperti yang dilakukan Fang Xian padanya dan Wu Sunyi sebelumnya, Lin Ming tentu tidak akan membiarkan Fang Xian tinggal. Pada saat ini, segera setelah Lin Ming kembali ke gedung Peng Yu, dia melihat segel di gerbang. Melihat ini, wajah Wu Sunyi berubah lebih putih. Meskipun dia berharap bahwa segalanya akan sangat buruk, dia tidak berharap itu akan sangat buruk. Bangunan Peng Yu disegel secara langsung. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, ketika Lin Ming memikirkannya sedikit, dia memanggil Chen Jun. Setelah menerima panggilan Lin Ming, Chen Jun tiba beberapa menit kemudian. Wu Sunyi pertama kali tidak sabar untuk bertanya, Kapten Chen, ada apa? Mengapa Anda menutup perusahaan saya? Setelah melihat Lin Ming tak berdaya, Chen Jun berkata kepada Wu Sunyi, itu bukan karena Fang Xian menghilang.
Insiden ini telah mengejutkan Huaan. Fang Shui, yang ada di Huaan, langsung datang untuk menyelidiki secara langsung. Karena tempat terakhir Fang Xian muncul adalah di Pengkiu Group Company, kita hanya bisa mengikuti instruksi Fang Shui dan menempatkan pembangunan Pengyu secara berurutan, itu disegel. Wu Sunyi berkata dengan marah, bahkan jika penampilan terakhir Fang Xian berada di gedung Pengyu, tidak yakin bahwa hilangnya Fang Xian terkait dengan kami. Petik 1. Chen Jun tidak berbicara sejenak. Dia memandang Lin Ming, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, Dr. Lin, katakan yang sebenarnya. Apakah hilangnya Fang Xian terkait denganmu? Lin Ming tidak ingin menyembunyikannya. Dia berkata secara langsung, ya, 3 hari yang lalu Fang Xian datang ke perusahaan dan mempermalukan dan menggertak pacar saya Bai Muyu dan istri saya Wu Sunyi. Jadi saya meminta seseorang untuk membunuh Fang Xian secara langsung. Petik 1. Kata-kata ini tiba-tiba membuat Chen Jun terdiam untuk sementara waktu. Apa pacarmu dan istrimu? Tetapi pada saat ini, wajah Chen Jun menjadi lebih bermartabat dan berkata, Dokter Lin, meskipun Fang Xian salah, Anda tidak bisa membunuhnya secara langsung. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu dan bertanya langsung, Kapten Chen, apakah Anda menangkap Bai Muyu dan Chen Minran juga? Chen Jun mengangguk tak berdaya, itu benar. Bersama dengan Bai Muyu dan Chen Minran, kami telah menangkap semua orang di perusahaan. Petik 1. Kapten Chen, kamu. Wu Sunyi tertegun, dan wajahnya bahkan lebih putih. Dia juga tampak marah dan berkata, Kapten Chen, orang lain tidak bersalah. Apa gunanya menangkap mereka? Wajah Chen Jun itu tak berdaya, ini adalah perintah Fang Shui. Anda harus tahu siapa Fang Shui. Jika Anda tidak memberitahu saya pesanannya, bahkan Direktur Biro, Anda tidak berani mendengarkannya. Petik 1. Ini, Wu Sunyi lebih tak berdaya. Dia menatap Lin Ming secara tidak sadar. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan Lin Ming saat ini. Jika Lin Ming tidak dapat menahannya, dia benar-benar memiliki hati untuk bunuh diri. Lin Ming memberi Wu menatapnya meyakinkan padanya. Lalu dia berkata kepada Chen Jun, adalah Fang Shui di kantor polisi. Chen Jun mengangguk, ya. Fang Shui ada di kantor polisi. Diperkirakan dia menginterogasi Raja Hantu sekarang. Petik 1. Ketika datang ke nama Raja Hantu, Chen Jun tidak dapat membantu melihat Lin Ming. Dia lebih ingin tahu tentang identitas Lin Ming. Karena ketika Raja Hantu ditangkap oleh Fang Shui, Chen Jun menyelidiki identitas Raja Hantu. Raja Hantu adalah seorang pembunuh yang terkenal di dunia dan peringkat kelima dalam daftar pembunuh internasional. Bagaimana Lin Ming bisa menjadi orang yang mengerikan, dicampur bersama? Kemudian Lin Ming bertanya, apakah Bai Muyu dan Chen Minran di kantor polisi sekarang? Itu benar. Mengangguk, Chen Jun tiba-tiba ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengikuti. Selain itu, Fang Shui juga ingin menginterogasi Bai Muyu dan Chen Minran. Petik 1. Apa? Wu Sunyi pertama-tama berseru, Kapten Chen, bagaimana Anda bisa membiarkan Fang Shui menginterogasi Bai Muyu dan Chen Minran? Chen Jun menunjukkan ketidakberdayaannya. Lin Ming segera mengangkat hatinya ke tenggorokannya dan segera berkata kepada Chen Jun, jangan menunda, Kapten Chen. Kamu bisa membawaku ke kantor polisi sekarang. Petik 1. Kamu pergi ke kantor polisi. Tiba-tiba, mata Chen Jun melebar dan memandang Lin Ming, bagaimana bisa Fang Shui membiarkanmu pergi ke kantor polisi seperti ini? Bab 180. Lin Ming acuh tak acuh, bahkan jika saya tidak pergi ke kantor polisi, Fang Shui tidak akan membiarkan saya pergi. Apalagi jika saya tidak pergi, Raja Hantu, Bai Muyu dan Chen Minran tidak akan bisa meninggalkannya kantor polisi hidup. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming bertekad untuk pergi ke kantor polisi, Chen Jun tidak akan banyak bicara, tetapi dia tidak bisa menahan mendesah dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa dokter muda seperti itu akan mati di tangan Fang Shui.
Chen Jun juga ingin membantu Lin Ming, tetapi dia dari keluarga Fang di kota Yanjing, dan dia dari Huaan. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia bukan hanya direktur, tetapi juga seluruh kota Haizu dan bahkan seluruh provinsi Guangdong. Tidak ada yang bisa membantu Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tersenyum kepada Wu Yanyi dan berkata, "Istri, pulang dulu dan tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali." Petik 1. Wu Sunyi memandang Lin Ming dengan wajah khawatir, mengangguk dan berkata, "Hati-hati." Lalu aku masuk mobil, dan mobil meraung. Bahkan, Wu Sunyi tahu betul bahwa bahkan jika dia pergi ke kantor polisi, dia tidak akan bisa membantu. Tidak hanya itu, dia akan menjadi beban bagi Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi merasa bahwa dia sangat tidak berguna. Kalau saja dia tahu kungfu kecil, bahkan jika dia tidak bisa menahan Lin Ming, dia juga memiliki sedikit perlindungan diri, dan tidak akan menjadi beban bagi Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa Wu Yanyi tiba-tiba memiliki pikiran seperti itu. Setelah dia naik mobil polisi Chen Jun, mobil menuju ke kantor polisi. Di dalam mobil, Chen Jun bertanya lagi, "Dr. Lin, apakah Anda benar-benar bertekad untuk pergi ke kantor polisi?" Lin Ming tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk. Chen Jun menghela nafas lagi dan memikirkannya. Dia mengingatkannya, "Dr. Lin, Fang Shui adalah wakil pemimpin kelompok Huaan. Dia telah membunuh penjahat ganas yang tak terhitung jumlahnya. Roh pembunuhannya sangat kuat. Siapapun yang menyentuh matanya akan terasa dingin." Petik 1. Oh, Lin Ming masih cukup ringan. Melihat ini, Chen Jun terdiam untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apakah Lin Ming tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia lega, atau apakah dia takut bahwa seluruh orang itu bodoh. Chen Jun tidak lagi akan mengingatkan Lin Ming. Namun, pada saat ini, Chen Jun secara alami tidak bisa tahu bahwa Lin Ming telah membunuh lebih banyak preman ganas daripada Fang Shui. Beberapa menit kemudian, mobil polisi berhenti di luar kantor polisi. Pada saat ini, dalam pertempuran di luar kantor polisi, bahkan Chen Jun tidak bisa membantu tetapi terkejut. Selain lebih dari selusin mobil polisi yang diparkir di pintu, ada beberapa mobil lapis baja. Tak perlu dikatakan, ada sejumlah besar polisi. Ada juga banyak polisi bersenjata dan polisi khusus. Chen Jun jelas melihat bahwa ada beberapa penembak jitu di mobil lapis baja. Pada saat ini, penembak jitu ini menyeka senjata sniper mereka. Dahi Chen Jun dingin dan berkeringat. Dia ingin Lin Ming menurunkan kepalanya dan membiarkannya mengambil Lin Ming dengan tenang. Tapi Lin Ming sudah keluar dari mobil. Melihat pertempuran seperti itu, ekspresi Lin Ming tidak banyak berubah. Tampaknya gambar seperti itu sangat umum baginya. Melihat ini, Chen Jun merasakan lebih banyak lagi bahwa Lin Ming takut. Dia segera berkata dengan suara rendah di samping Lin Ming, "Dr. Lin, turunkan kepalamu, aku akan membawamu dengan tenang." Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, dengan mengatakan tidak perlu. "Kapten Chen." Tepat saat ini, seorang perwira polisi wanita yang gagah berani berjalan. Setelah dia berteriak, dia segera melihat Lin Ming. Dia tidak bisa menahan diri, "Dr. Lin, bagaimana Anda datang ke kantor polisi?" "Ya, petugas polisi yang indah ini adalah Du Sengjun." Dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Lin Ming. "Saya tidak tahu bagaimana Lin Ming mempelajari keterampilan medis magis pada usia muda, dan bagaimana kungfu bisa begitu kuat. Aku takut orang lain akan ingin tahu tentang Lin Ming." Du Sengjun tidak terkecuali. Dengan mengangkat bahu dan tersenyum, Lin Ming mengatakan, "Anda telah mengambil 2 dari pacar saya. Tentu, saya akan datang ke kantor polisi untuk menyelamatkan orang-orang." Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, Du Sengjun dan Chen Jun berkata-kata untuk sementara. Du Sengjun bahkan lebih bingung. Melihat ini, Chen Jun menjelaskan, "Apa yang Dr. Lin mengatakan adalah Bai Muyu dan Chen Minran." Petik 1.
Du Sengjun tiba-tiba mengeluarkan suara. Tentu, ia mengambil kata-kata Lin Minggang sebagai lelucon. Apa lelucon internasional? Bagaimana bisa Bai Muyu dan Chen Minran menjadi pacar orang yang sama ini? Orang yang bisa begitu beruntung. Pada saat ini, Du Sengjun mengerutkan kening dan berkata, Fang Xian telah ditemukan, namun apa yang ia temukan adalah tubuh yang menegaskan kematian Fang Xian ini. Anda tidak melihat betapa mengerikan mata Fang Shui ini adalah ketika ia melihat Fang tubuh Xian ini. Saya merasa bahwa tubuh saya membeku dalam sekejap, dan kemudian saya menjalankan segera. Petik 1. Setelah jeda, Du Sengjun dikatakan Lin Ming, tampaknya Fang Shui tidak akan membiarkan Bai Muyu dan Chen Minran pergi jika pembunuhnya tidak dapat menemukan satu hari. Jika kita tidak berbicara tentang mereka, aku takut Fang Shui tidak akan membiarkan seluruh staf Pengyu kelompok cuti. Jadi, Dokter Lin, Anda telah datang ke sini untuk apa-apa? Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saya tidak datang ke sini sia-sia. Bahkan, itu oke untuk memberitahu Anda bahwa saya pembunuhnya. Petik 1. Apa? Du Sengjun tertegun dan tampak luar biasa. Akhirnya, dia melihat Chen Juni. Chen Jun tampak tak berdaya dan mengangguk. Ia tertegun untuk sementara waktu, dan Du Sengjun berseru. Dokter Lin, mengapa Anda datang ke kantor polisi? Bukankah kau datang untuk mencari maut? Anda menjalankan. Lin Ming menatap Du Sengjun dan berkata, petugas, jika saya membunuh Fang Xian, aku pembunuh. Aku takut itu salah bagi Anda untuk membiarkan saya lari seperti ini. Petik 1. Du Sengjun terdiam untuk sementara waktu. Chen Jun juga terlihat sedikit aneh dan terlihat di Du Sengjun. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil Lin Ming ke kantor polisi. Pada saat ini, di ruang interogasi, memiliki pergi untuk melihat tubuh Fang Xian ini, Fang Shui memasuki ruang interogasi lagi. Pada saat ini, ia melihat Raja Hantu dan Bai Muyu dengan wajah murung. Akhirnya, matanya tertuju pada Raja Hantu, dan ia mengatakan kata demi kata. Ghost Raja, aku akan membuat Anda menderita dan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda ketika Anda datang. Setelah mati, aku akan membunuhmu Bai Muyu, dan kemudian aku akan menangkap Lin Ming. Aku akan menginterogasinya. Aku akan membuat dia mengakui bahwa dia adalah satu di belakang pembunuhan keponakan saya. Lalu aku akan membuat dia menderita dan mati seperti kamu. Petik 1. Raja Hantu hanya mendengus, tapi masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, di tangan Fang Shui ini, keris dengan bentuk aneh muncul. Itu sangat ramping, seperti pisau bedah, tapi ada deretan tanda gigi lebih dari pisau bedah. Setiap tanda gigi sangat tajam, dan itu tampak sangat menembus. Ini adalah pisau pertumpahan darah. Fang Shui memandang belati ramping di tangannya dengan wajah suram dan berkata, pisau pertumpahan darah ini memiliki 18 gigi tanda total. Setelah itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.